Ini pelatih Bahrain ya guys, berkomentar kalian punya 300 juta penduduk tapi bawa pemain dari Belanda. Wih, pelatih Bahrain sampai geleng-geleng kepala. Nah, pada malam tadi adalah sebanyak 78.000 guys. Apa benar saya katakan ini guys ya? Dan sayangnya tim kami datang dan kesulitan. Kami berharap hari ini akan berbeda. Kami tidak akan langsung ya, langsung kena mental guys. Ini gila banget ya. Bahrain awalnya pede banget ya, sampai pelatihnya bilang kami lawan Indonesia atau Belanda, tapi endingnya timnas Indonesia bikin mereka terdiam. Kemenangan ini bukan fans Bahrain shock berat, mereka kira bakal menang mudah, malah kena mental. Jadi apa reaksi mereka guys? Yuk kita bahas sampai habis. Jadi inilah posisi kita sekarang. Sementara di posisi keempat dengan 9 poin. Yang sayangnya Arab Saudi tadi berhasil menahan imbang Jepang 0-0. Jadi mereka dapat 1 poin di atas kita. Tapi peluang masih terbuka lebar karena Arab Saudi ini bakal ketemu Bahrain di kandang Bahrain dan ketemu dengan Australia. Dan kita melawan China juga Jepang. Jepang ini kayaknya agak cool down, agak santai dikit karena mereka sudah pasti lolos gitu kan, sudah pasti lolos langsung ke Piala Dunia. Jadi Arab Saudi mungkin tadi mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menahan imbang Jepang dan tidak menutup kemungkinan bagi timnas kita bisa menahan imbang Jepang juga nanti. Jadi China walaupun kita wajib menang tapi jangan anggap remeh tetap. Tapi kalau kita mainnya kayak gini, masih dengan kekompakan back yang bagus banget tadi, China yang ngandalin serangan balik ya bakal kalah juga sama kita. Semoga ya. Ini pelatih Bahrain ya guys, berkomentar kalian punya 300 juta penduduk tapi bawa pemain dari Belanda. Wih. Sudah menonton beberapa pertandingan Indonesia. Mereka selalu punya pemain-pemain baru tapi bukan dari Indonesia. Nggak kisah guys, nggak pedulilah kalau kayak gitu guys. Ya, karena orang Indonesia ada di mana-mana di negara, di dunia ini guys. Di mana-mana guys, ada di mana-mana. Jadi pokok pangkalnya nggak kisah, nggak pedulilah. Yang penting mereka tetap membela ya. Tetap membela Indonesia. Itu yang paling penting karena mereka ini adalah pemain keturunan. Langsung aja ya, pelatih Bahrain ini memberikan psikologi sebelum perlawanan di antara Bahrain dan juga Indonesia. Tapi malangnya kalah guys. Kita dengar datang dari Belanda, Inggris. Okay, that's good. But we are expecting too much. Gak apa-apa. Kami menghormati mereka, oke? Dan percayalah, kami sangat peduli dengan laga ini. Ya, yakin kamu ya? Believe me, I don't take care about this game. What you play against Australia, this is not really picture of your team. Saat lawan Australia itu bukan gambaran sebenarnya Indonesia. Kami datang dengan rasa hormat. Tapi kami datang untuk menang, bilang Bahrain ini guys, pelatih Bahrain ya, sebelum perlawanan di antara Indonesia dan juga Bahrain. Oke, tapi akhirnya kecundang guys. Mantap. Wah, apabila kau orang Arab, dari Arab, melihat perlawanan ini, langsung terus tukar kaosnya ya guys. Iya. Langsung gas, tukar terus kaosnya. Wih, nobar guys, nobar. Wih, Koryo, pelatih Bahrain sampai geleng-geleng kepala. Nah, saya dengar guys, jumlah penonton yang hadir pada malam tadi adalah sebanyak 78.000 guys. Apa benar saya katakan ini guys ya? Kalau ada data dan juga statistik yang mengatakan jumlah penonton yang datang ke Stadion GBK ini, kalian silakan tulis di kolom komentar. Apakah benar 78.000 guys? Jumlah penonton. Ramai sekali guys. Yah.
Rizky Ridho. Martin Paes. Reaksi fans Bahrain pas sampai GBK. Oke. Langsung ya. Langsung kena mental. Ekspresi pemain Bahrain usai kalah dari Indonesia. Oh. Ya. Begitulah ya. Hah. Langsung kena mental. Huh. Ampun fans King Indo jago. Fans Bahrain sekarang. Ampun King Indo jago. Bahrain malu. POV fans Bahrain sekarang. Kok begitu sekali ya, Bang? Bahrain malu. Bahrain malu, ampun. Ampun. Pulang. Anak pulang dulu ke Pancoran. Anak pulang dulu King Indo jago. Ampun Bahrain. Anak dari Bahrain. Anak jauh-jauh dari Bahrain. Anak jauh-jauh dari Bahrain. Alias dicondet, anak pusing. Anak pulang pusing. dulu. King Indo jago. Ampun, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum. Seperti inilah komentar fans Bahrain. Oke. Setiap kali mereka menangkap kami, mereka mengalahkan tim kami. Sayangnya mereka tidak memanfaatkan hasil yang menguntungkan kami, sebagian besar dari mereka. Semoga Tuhan memberi kami kesuksesan malam ini dan kami akan berada di urutan kedua klasemen. Wah. Peluang itu terbuang pada laga Indonesia dan Cina. Maksud saya, jika kami menang melawan Australia, maka Piala Dunia langsung berakhir. Wah. Dan jika Bahrain kehilangan, maka tempat terakhir. Segala sesuatu yang terjadi di grup menguntungkan kami, tapi sayangnya kami tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut. Arab Saudi sudah lelah dan sedang melakukan perbaikan dan kita sendiri yang merusaknya. No. Bahrain jangan mencoba mengakali orang. Segala sesuatu yang Anda katakan kepada mereka adalah kemungkinan mereka atau Bahrain akan kalah. Jika mereka bermain melawan Australia, mereka tidak akan menang. Peluang dalam sejuta lalu mereka sia-siakan. Setiap saat adalah peluang besar. Sayangnya kita Bahrain kalah dari Cina. Kami tidak menyarankan Anda untuk memaksimalkan apa yang Anda miliki. Oh. Dan mereka mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Bahrain itu yang terakhir di grup. Kesempatan yang tidak akan datang lagi, sumpah. Jika peluang ini bertentangan dengan keinginan Australia, tim kami tidak akan pernah memanfaatkan peluang tersebut. Orang Indonesia dan Arab Saudi memiliki hasil akhir seperti ini. Bagaimana kita bisa bergabung dalam pertemuan pembalasan di wilayahnya? Yang akan terjadi hasilnya adalah gerhana. Oke. Tim kami tidak peduli menang atau kalah, adat dan tradisi. Di setiap putaran, hasil menguntungkan tim kami. Dan sayangnya tim kami datang dan kesulitan. Kami berharap hari ini akan berbeda. Kami tidak akan kehilangannya dan satu-satunya keuntungan kami adalah analisis yang membawa bencana ini dan ketergantungan kami pada hasil tim kedua. Sayangnya, kamu ingin pergi ke Piala Dunia. Pergilah dengan usahamu, bukan dengan usaha orang lain. Bahrain bangun dari tidurnya dan tahu kalau kekalahan malam ini bukan mimpi. Benar. 1-0. Nggak sengaja dengerin suasana ruang ganti Bahrain setelah kalah lawan Indonesia. Apa artinya? Supporter Indonesia bentangkan Korea Show You Dignity di hadapan timnas Bahrain. Mantap ya. Di hadapan timnas Bahrain ya. Enggak. Ini langsung kaget nih. Show You Dignity. Oh. Huh.
Timnas Indonesia sukses menang tipis 1-0 atas Bahrain di laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno. Gol semata wayang dicetak oleh Romeni di babak pertama dan itu cukup buat kasih tamparan keras buat Bahrain. Sebelum pertandingan, pelatih Bahrain sempat ngeledek guys, ya, kami lawan Indonesia atau Belanda. Tapi guys, siapa yang peduli? Pemain keturunan tetap Indonesia. Mereka lahir di mana sahaja, tapi darah mereka tetap merah putih. Dan yang bikin makin panas ini guys, fans Bahrain sama sekali nggak nyangka. Mereka pikir Bahrain lebih kuat dari Indonesia. Malah dipermalukan di kandang Indonesia. Ya, tim Timur Tengah yang dianggap tangguh ini harus ngaku kalah dari skuad Garuda. Nggak cuma menang guys, Indonesia juga dapat lonjakan poin yang luar biasa. Setelah ngebantai Bahrain, timnas Indonesia langsung naik 7 peringkat dari posisi 130 ke 123 dunia. Negara-negara yang berhasil dilewati timnas Indonesia yaitu Siprus, Guinea Bissau, Rwanda, Gambia, Estonia, Kongo, dan India. Bayangin aja guys, dari dulu kita dianggap remeh, sekarang nama Indonesia makin diperhitungkan di sepak bola dunia. Pelatih Patrick Kluivert sukses ya bawa tim ini naik ke atas. Guys, kemenangan ini bukan akhir ya, masih ada pertandingan penting di bulan Juni nanti yaitu lawan China. Kalau Indonesia bisa terus perform konsisten guys, mimpi masuk Piala Dunia 2026 bukan lagi angan-angan. Ini saatnya Garuda terbang lebih tinggi dan tunjukin kalau Indonesia bukan sekadar tim kuda hitam, semua masih mungkin ya, asal kita tetap solid dan terus berjuang Indonesia. Jadi guys, Bahrain awalnya terlalu percaya diri malah jadi korban timnas Indonesia. Gol oleh Romeni jadi penentu kemenangan dan hasilnya fans Bahrain auto shock dan kena mental. Ditambah lagi ranking FIFA, Indonesia merokit gila-gilaan dari posisi 130 langsung ke 123 dunia. Ini bukti kalau Indonesia makin diperhitungkan di dunia sepak bola. Sekarang ya kita tunggu laga berikutnya lawan China. Bisa nggak Indonesia terus melaju selepas China dan selepas itu Jepang? Kalau kalian punya pendapat atau info tambahan, langsung tulis di kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.